Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasional merdeka. Merdeka. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung dalam webinar kebangsaan Senin malam yang secara rutin diselenggarakan oleh Rumah Kebangsaan Pancasila RKP. Hari ini 27 Februari 2023 kita akan membahas materi yang berjudul Memaknai lagu Indonesia Raya sebagai inspirasi dalam membangun karakter bangsa. Sudah bergabung bersama kita semua yang saya hormati Bapak Irwan Hasanuddin sebagai pembicara RKP. Beliau adalah pendiri sekaligus pembina Rumah Kebangsaan Pancasila. Selamat malam Pak Irwan. Selamat malam Bu Dini. Selamat malam semuanya, sahabat RKP di seluruh Indonesia. Selamat malam, Pak Irwan. Selamat malam, Pak Irwan. Sudah bergabung juga Bapak Hendrikus Clement dari Yayasan Sumangat Nusantara. Selamat malam Pak Hendrikus. Selamat malam Bu Dini, selamat malam Pak Irwan, selamat malam semuanya. Salam Pancasila, merdeka. 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 Pancasila, merdeka. Dan moderator malam hari ini adalah Bapak Hari Jamaluddin di RKP. Bapak Hari atau yang akrab disapa Kang Hari ini adalah Ketua DPW Jawa Barat, RKP Jawa Barat. Selamat malam Kang Hari. Selamat malam semuanya. Merdeka. Dan saya sendiri Dini Arini sebagai pembawa acara. Webinar kebangsaan dijadwalkan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB dengan susunan acara yaitu pembukaan oleh pembawa acara yang dilanjutkan dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan ikrar RKP. Selanjutnya sesi pembahasan yang malam hari ini akan berlangsung interaktif antara moderator, pembicara RKP, dan pembicara tamu. Lalu selanjutnya sesi pertanyaan yang mempersilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapat maupun pertanyaan yang selanjutnya akan ditanggapi secara interaktif oleh kedua pembicara. Di akhir acara, pembicara RKP akan menyampaikan closing statement dan selanjutnya Ketua Umum RKP akan menyampaikan kesimpulan. Acara webinar diakhiri penutup oleh pembawa acara serta sesi foto bersama. Perlu saya sampaikan bahwa selama berlangsungnya webinar, mohon Bapak Ibu untuk mematikan mikrofon, sedangkan untuk kamera boleh di posisi menyala atau dimatikan. Untuk link presensi, kami akan share melalui chat Zoom dan chat grup WhatsApp Sahabat Bung Karno. Baik, kita mulai webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon Bapak Ibu mengambil sikap tegap untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza. Boleh untuk menyanyikan masing-masing, namun admin akan mematikan mikrofon semua peserta.
Sebelum memulai pembahasan, mari kita mendengarkan bersama pembacaan Ikrar RKP. Ikrar akan dibacakan oleh Ibu Alfira, Bendahara DPD RKP Kabupaten Bogor. Silakan Ibu Alfira. Ya, baik. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar RKP. Kami putra-putri Indonesia, rakyat Indonesia, bangga, bangsa Indonesia berikrar bahwa 1. Kami mengikatkan diri dengan seteguh-teguhnya ikatan pada terbentuknya bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang didorong oleh keinginan luhur untuk merdeka dari penjajahan, yaitu bangsa Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Bhinneka Tunggal Ika sebagai titik mula dari kejadian Indonesia. Oleh sebab itu, kami menyatakan, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kedua, kami menghormati dan menjunjung tinggi pola pikir Indonesia Raya pada lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai suatu bentuk wawasan kebangsaan Indonesia mula-mula, arah dan cita-cita mula-mula daripada revolusi Indonesia, serta menghormati bendera merah sebagai bendera pemersatu, identitas dan simbol dari idea Indonesia Raya itu sendiri. 3. Kami menghormati dan menjunjung tinggi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berlangsung selama 17 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan yang telah menghantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan dalam rangka menuju kepada negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta menghormati sepenuhnya perjuangan-perjuangan kemerdekaan nasionalis sebelum itu. 4. Kami menghormati dan menjunjung tinggi proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bebasnya tanah air Indonesia, bebasnya bangsa Indonesia dari ikatan kolonial, bentuk terwujudnya Indonesia merdeka sebagai titik berangkat untuk menyusun dan pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Kami memahami sepenuhnya bahwa deklarasi kemerdekaan yang juga kita sebut pembukaan UUD 1945 itu adalah isi yang sedalam-dalamnya daripada proklamasi dan merupakan penjelasan tentang dari mana dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia. 6. Kami menghormati dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, dasar penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 proklamasi yang mengakomodir bangsa Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yang menjunjung tinggi semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika. 7. Kami memahami sepenuhnya bahwa Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun ataupun kebenaran manapun, dan kami siap menjadikannya sebagai dasar pemersatu, dasar falsafah, serta moral perilaku dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di negara Indonesia. Bahkan dimanapun berada, karena keuniversalan, oleh sebab itu maka kami siap untuk melaksanakan sila-sila Pancasila. 8. Kami menghormati dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 proklamasi sebagai rel revolusi untuk pembentukan, penataan, pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan revolusi Indonesia, mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 9. Kami menghormati dan menjunjung tinggi Garuda Pancasila sebagai lambang negara dan sebagai formatika pola susunan Undang-Undang Dasar 1945 proklamasi
yang sempurna tetap, serta menghormati simbol-simbol lainnya yang menjelaskan pola susunan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, konseptual secara murni dan utuh. 10. Kami menghormati dan menjunjung tinggi 4 konsensus yang menjadi 4 pilar kemerdekaan bangsa Indonesia, berupa konsepsi-konsepsi yang kita yakini akan memerdekakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat daripada bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan persatuan kita, Bhinneka Tunggal Ika. 11. Kami mendukung sepenuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan turut mewujudkan persaudaraan bangsa-bangsa yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih menyempurnakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan sesempurnanya-sempurnanya kemerdekaan, segala puji-puji baginya yang Maha Kuasa atas seluruh alam. Salam nasional, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Alfira. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Moderator untuk memulai sesi pembahasan. Silakan Kang Hari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua dan salam nasional merdeka. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, perkenalkan nama saya Hari Jamaluddin. Saya adalah ketua dari DPW Jawa Barat di Rumah Kebangsaan Pancasila, dan hari ini saya akan memoderatorkan kegiatan webinar kita dengan judul Memaknai Lagu Indonesia Raya, Inspirasi dalam Membangun Karakter Bangsa. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita ada narasumber dari Rumah Kebangsaan Pancasila. Beliau adalah pendiri dari Rumah Kebangsaan Pancasila dan juga pemilik dari Citra Alam Group. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita narasumber undangan. Beliau bernama Dr. Andes Hendrikus Kelmen, gitu ya Pak. Beliau lahir di Kampung Kebadu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Lahir tanggal 25 Juni tahun 1965. Dan beliau bertempat tinggal di Jalan Bukit Taruna, Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Beliau juga pernah menyelesaikan pendidikan di IKIP di Santa Dharma, Yogyakarta tahun 1991. Hari ini beliau bertugas sebagai staf ahli di DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Juga pernah bekerja sebagai guru dosen di beberapa sekolah dan perguruan tinggi swasta dan aktif di kegiatan seni budaya daerah di wilayah Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Beliau juga pernah bertugas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang dari tahun 1999 sampai tahun 2002 dan Ketua Komisi E DPRD Kota Singkawang tahun 2002 sampai dengan 2004. Pernah menjadi anggota Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat juga, dan lain-lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan memandu acara webinar ini dengan judul tadi, Memaknai Lagu Indonesia Raya sebagai Inspirasi dalam Membangun Karakter Bangsa. Mudah-mudahan di malam yang luar biasa ini kita bisa mendapatkan insight-insight yang keren buat kita, wawasan kebangsaan kita bertambah sehingga meyakini pada kita bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat luar biasa, dan ini merupakan materi yang bagian dari Nation Character Building. Oke, untuk di 7 menit pertama kami persilahkan kepada pembicara tamu, kepada Bapak Hendrikus, untuk menyampaikan materi tentang isu-isu keberagaman, Pak. Nah, mudah-mudahan ada informasi-informasi penting buat kita yang bisa Bapak share terkait
materi tentang isu-isu keberagaman itu. Pada waktunya kami persilakan kepada Bapak Hendrikus. Terima kasih, selamat malam, dan kami ucapkan selamat berjumpa kembali, dan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya tadi tidak menyangka bahwa saya menjadi pembicara yang pertama, rupanya diberi kehormatan oleh penyelenggara menjadi pembicara yang pertama. Saya kira tadi saya akan berbicara setelah Bapak Irwan. Yang kami hormati Bapak Irwan Hasanuddin, Bapak Ibu peserta dan teristimewa yang berbahagia penyelenggara, dan Ibu Dini Arini yang senantiasa membantu saya, mengarahkan, menyapa saya untuk ikut terlibat dalam kegiatan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada RKP secara keseluruhan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk yang kedua kalinya ikut berbicara, bukan memberikan ilmu tapi lebih pada berbagi pengalaman, berbagi pikiran, saling urun rembuk pikiran mengenai kebangsaan. Malam ini sebenarnya saya tadi menyiapkan diri untuk berbicara tentang, kebetulan topiknya itu masalah lagu Indonesia Raya itu. Jadi lagu Indonesia Raya yang apa artinya ditulis oleh Wage Rudolf Supratman karena masalahnya berkenaan dengan membangun jiwa dan membangun raga, membangun jiwa, membangun raga, membangun badan, begitu di dalam lagu itu. Maka tanpa mengurangi rasa hormat kepada moderator tadi, saya mau menyampaikan paparan ini dulu supaya ini nanti saya sampaikan secara singkat saja apa yang saya pahami, karena ini penting sekali bagi kita berkenaan dengan lagu Indonesia Raya ini. Tadi dalam deklarasi atau apa tadi namanya yang dibacakan, kita tahu bahwa titik atau tonggak perjuangan tahun 1928 berarti Sumpah Pemuda. Kalau kita mundur ke belakang itu tahun 1908, Budi Utomo. Tahun 28, lalu 17 tahun setelahnya 45 Indonesia Merdeka. Nah, lagu Indonesia Raya ini yang ditulis oleh Wage Rudolf Supratman, judul saya ini kebetulan pengembangan pribadi, membangun jiwa raga. Nah, dari lagu tadi dan sekarang memang sudah ada kemajuan, kita mengingatkan kembali, kita menyanyikan 3 stansa. Dulu kita menyanyikan 1 stansa saja. Cuma agak sedikit terjadi saat ini, tidak hanya pada pertemuan tatap muka, apalagi di webinar, kita menyanyikannya tidak lagi menyanyikan Pak Irwan, tetapi kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Walaupun mendengarkan lagu Indonesia Raya, kalau saya sendiri secara pribadi tidak hanya mendengarkan, saya tetap komat kamit mulut saya di dalam hati mengatakan bunyi itu, karena saya tidak cukup puas dengan hanya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Nah, jadi saya menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, sekarang menjadi mendengarkan. Apalagi di tempat tertentu ada dilarang bernyanyinya, hanya mendengarkan saja. Tapi saya mau mulai dengan isinya ya, jadi masalah membangun jiwa, membangun badan. Wage Rudolf Supratman dengan sadar saya kira menulis lagu ini, bukan membangun badan dulu baru membangun jiwa, tetapi membangun jiwa, membangun badan untuk Indonesia Raya. Jadi Indonesia Rayanya ini dalam referennya itu dinyanyikan berkali-kali, Indonesia Raya. Kata raya ini yang perlu dipahami, raya ini kan sama dengan agung, sama dengan besar, sama dengan akbar, ya. Raya Indonesia yang besar, yang akbar, atau great, bahasa Inggrisnya itu great. Indonesia yang besar sekali, yang raya. Jadi bukan Indonesia yang kecil, tetapi Indonesia yang raya.
Nah, saya tidak akan melebar Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pembicaraan, tapi terfokus saja pada ini. Nanti pembicara yang utama, Bapak Irwan juga akan menyambung. Lalu Bung Karno ketika memerdekakan Indonesia, sering dan terus-menerus mengatakan nation and character building, pembangunan watak dan bangsa, pembangunan watak dan pembangunan bangsa. Di sini watak itu adalah karakter, ya, membangun watak, membangun karakter. Itu juga membangun jiwa sebenarnya. Lalu saya maju sedikit lagi, ada seorang profesor, doktor, itu ahli pendidikan, pakar neurologi, Slamet Iman Santoso itu mengatakan orang pintar tapi tidak jujur merupakan bahaya besar. Jadi beliau mengatakan bahwa orang yang pintar berarti dia cerdas intelektualnya, tetapi tidak jujur berarti karakternya tidak baik. Itu merupakan bahaya besar. Kasus di bangsa kita ini yang menelan satu korban penembakan seorang berpangkat tinggi dari kepolisian kita, itu adalah contoh, salah satu contoh betapa kepintaran sendiri itu tidak cukup kalau diniati dengan hati atau integritas atau watak yang baik. Nah, Profesor Slamet Iman Santoso sudah mengingatkan kita. Nah, Bapak dan Ibu, membangun kepribadian utuh itu menjiwa dan badan itu merupakan pendidikan pribadi manusia. Karena manusia itu tidak hanya badan tetapi jiwa dan badan, begitu. Saya belum menyinggung masalah roh, ya. Karena roh itu dari yang pemberi hidup. Yang memberikan hidup itu memberikan roh kepada kita. Tetapi dalam setiap pasti ada jiwa dan badan. Mungkin kita semua berpikir bahwa ada jiwa, ada badan berpisah. Tapi tidak demikian sebenarnya. Dua menjiwai badan dan badan itu membalut jiwa atau badan itu dipenuhi, disemangati oleh jiwa. Jadi ada kesatuan yang utuh antara jiwa raga, maka saya kebanyakan menulisnya jiwa raga tanpa spasi. Walaupun membedakan jiwa dan badan, tetapi dia jiwa raga dari satu kesatuan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat pada bagian 5 itu saya mengatakan, terutama pada bagian 5, pribadi manusia itu merupakan kesatuan jiwa raga, bukan jiwa dan raga. Pribadi manusia itu jiwa yang membadan atau badan rohaniah. Jiwa tidak terlepas masuk di dalam otak tertentu, tetapi yang menjadi keseluruhan dari badan itu. Jadi pribadi manusia itu jiwa yang membadan atau badan yang menjiwa. Hati. Nah, manusia juga punya hati. Bapak dan Ibu, menurut keyakinan banyak kita yang mengalami kehadiran Tuhan itu ada dalam hati kita. Coba kalau kita mau berbuat jahat, pasti hati kita bergetar, merasa menolak, melawan. Itu adalah artinya suara hati atau suara batin, conscience, ya. Nah, suara hati itu kalau dia murni, itu adalah suara Tuhan, suara Allah yang mengingatkan kita tidak berbuat ke kiri, ke kanan, atau menjauhi larangannya dan memperkuat yang baik, menjauhi yang batil, tetapi melaksanakan yang bagus, yang amal, gitu. Pedomannya ada pada hati kita. Lalu emosi, di dalam tubuh kita juga ada emosi. Emosi ini ada luapan-luapannya. Emosi ini bisa singkat keadaan tertentu yang dipengaruhi. Bisa sedih, bisa gembira, bisa berani, ada takut, marah, itu semua emosi. Lalu ada temperamen. Temperamen itu luapan emosi. Temperamen manusia itu menurut ilmu tertentu ada sanguinis, riang, hangat, lincah. Ada yang kolerik, keras, semangat. Ada yang tipe melankolik, yaitu suram, pemurung, atau sensitif. Ada pragmatik, itu yang tenang, dingin, stabil. Nah,
masing-masing kita memiliki temperamen yang sesuai dengan kita diciptakan. Kita berbeda-beda dalam temperamen. Kita berbeda-beda dalam cara mengelola emosi. Tetapi hati kita pada umumnya, mana yang baik, mana yang buruk itu pada umumnya rata-rata sama biasanya. Nah, tubuh kita yang menjadi badan yang bisa kita rasa ini terdiri dari panca indera. Panca indera kita mata dan sebagainya, telinga, otak kita, darah kita, daging kita, syaraf kita. Ini juga perlu dilatih, perlu diberikan kecerdasan juga. Nah, ada ungkapan mens sana in corpore sano. Itu bahasa Latin mens sana, mental jiwa yang sehat. In corpore sano, di dalam badan atau korpus, di dalam tubuh yang sehat. Lalu diindonesiakan secara ini, jiwa atau mental yang sehat ada dalam badan yang sehat. Di Indonesia biasanya ungkapan ini, di dalam badan yang sehat ada jiwa yang terdapat jiwa yang sehat, begitu. Nah, Bapak dan Ibu, membangun jiwa raga itu bermakna mendidik atau mengolah jiwa, pikiran, hati, emosi, dan temperamen dan raga kita. Maka pribadi cerdas yang bermutu itu meliputi multi kecerdasan. Sekarang sudah banyak penelitian yang meneliti tentang multi kecerdasan. Penelitinya partnya yang di dunia itu terkenal Howard Gardner. Itu multi kecerdasan. Jadi kita ini berbeda-beda sesuai dengan kecerdasan kita. Ada yang cerdas di dalam hal eksak, ada yang berbahasa, ada yang musik, ada yang ruangan, ada yang intrapersonal, ada yang cerdas berhubungan dengan orang lain, dengan sosial. Masing-masing kita punya kecerdasan. Ada juga cerdas dengan mengelola alam, mencintai alam. Nah, semua ini disebut kecerdasan majemuk, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, kita semua mungkin punya kecerdasan mana yang dominan di dalam diri kita. Nah, itulah yang harus kita bangun, membangun jiwa, membangun raga. Kecerdasan ini yang perlu kita bangun di dalam diri kita. Nah, kecerdasan di atas ini disebut kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan keterampilan fisik. Olahragawan pada umumnya keterampilan fisik. Para rohaniawan itu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini yang perlu kita perkuat dengan hidup kita beragama, beriman kepada Allah, kepada Tuhan. Dan kecerdasan spiritual ini terlihat pada manusia-manusia pembawa damai. Karena Tuhan yang menciptakan kita itu yang maha baik, yang memberikan kebaikan untuk semua, maka terrefleksi kepada pribadi-pribadi kita yang juga berbuat demikian. Seperti Tuhan berbaik kepada kita, kita berbuat baik kepada alam, kepada sesama. Ya, jadi kasih kepada sesama, atau istilah Pak Irwan, rahmatan lil alamin. Jadi mencintai alam semuanya, termasuk manusia, hewan, dan segala isinya. Nah, ini kecerdasan ini biasanya dimiliki yang memiliki kecerdasan spiritual. Sedikit turun ke bawah, nah 14 dilewati, 15 dilewati, mungkin kita turun ke 16 ya. Nah, ini kecerdasan spiritual ini dengan cara apa kita bukannya kualitas seperti kualitas hidup, energi, semangat, beranian, dan tekad. Menurut saya, Bapak, Ibu, dan Pak Irwan yang saya hormati, napak tilas kebangsaan itu bisa diangkat menjadi suatu wahana, suatu cara kita meningkatkan energi, semangat kita cinta pada bangsa, keberanian kita untuk berperan untuk Indonesia, dan tekad kita untuk membangun. Jadi kecerdasan seperti ini memang perlu kita gelorakan kepada orang muda, kepada siapapun sebagai warga negara Indonesia. Nilai kecerdasan itu nilai spiritual
antara lain kebenaran, kepedulian, cinta, tenggang rasa, ketuaan, kesabaran, kejujuran, dan sebagainya. Ya, nah karakter atau sifat-sifat kejiwaan itu akhlak, budi pekerti, tabiat, watak. Nah, orang yang berakhlak, berkarakter disebut berkepribadian yang utuh, berkepribadian atau yang berwatak. Bapak dan Ibu, apakah ini bisa dilakukan dengan serta-merta membangun jiwa? Tidak. Kita mulainya pertama-tama di keluarga, di sekolah perguruan tinggi, di mana. Nah, pendidikan yang pertama dan terutama itu ada dalam keluarga. Maka keluarga merupakan ibu dan bapak, ayah dan ibu, dan melahirkan anak-anak itu menjadi komunitas terkecil dari masyarakat, tempat pendidikan untuk membangun jiwa dan raga. Nah, RKP atau napak kita atau dalam webinar ini yang sudah sekian periode kita laksanakan, menurut saya merupakan cara dan wahana kita meningkatkan kecintaan kita, semangat nasionalisme kita, supaya karakter kebangsaan kita menjadi kuat. Itu yang saya hayati dan saya coba beri makna pada pertemuan kita ini. Pada sisi itu, maka saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih bisa berpandangan pada kesempatan ini. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, butir-butir pikiran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kilap dalam cara saya menyampaikan, saya memohon maaf. Mohon maaf untuk kesalahan dan kehilapan. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat bagi kita. Akhirnya saya ucapkan selamat malam, salam kemerdekaan, merdeka. Merdeka. Wah, terima kasih. Lengkap sekali nih Pak Henrikus telah memberikan pemaparan pertama kepada kita terkait buah pikiran dari Pak Henrikus sendiri gitu ya Pak ya. Ya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya marilah sama-sama kita perdengarkan moderator dari pembicara atau narasumber dari Rumah Kebangsaan Pancasila, dan beliau adalah pendiri dari Rumah Kebangsaan Pancasila, kepada Bapak Irwan Hasanuddin. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Moderator, Pak Heri, yang luar biasa nih. Dan terima kasih juga kepada Pak Henrikus tadi yang sudah menyampaikan pikiran-pikirannya tentang pembangunan karakter ya, khususnya terkait dengan pembangunan karakter bangsa ini. Ini menarik juga tadi pembicaraan Pak Henrikus, ada bicara tentang jiwa raga, emosi, spiritualitas, intelektual. Nah itu kebetulan kami juga khususnya di Tangerang Selatan dan sekitarnya sedang menjalankan suatu sedang menyusun kurikulum Merdeka Belajar nih Pak Henrikus. Jadi kurikulum Merdeka Belajar ini mengandung self development gitu ya, atau pembangunan karakter oleh diri sendiri, lebih oleh diri sendiri secara mandiri gitu ya. Setiap orang kita harapkan dia membangun raganya dengan olahraga, makan yang baik dan lain-lain. Terus ada emosi, spiritual, intelektual dan lain-lain. Itu kok bisa cocok kayak gitu Pak ya? Ya. Alhamdulillah ini berarti ini sejalan pikiran kita semua ini ya. Memang pada saat ini kita harus gencar-gencar membangun karakter kita, khususnya karakter kebangsaan kita gitu ya, sebagai bangsa Indonesia, manusia Indonesia, rakyat Indonesia. Kita harus tahu siapa kita ini dan mau kemana kita ini sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, supaya ya kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kita menjadi bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, terkait dengan lagu Indonesia Raya, ini luar biasa lagu yang
sangat mengandung banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita jadikan sebagai acuan, patokan untuk membangun diri kita, ya. Mana tadi ininya? Bisa Pak Moderator bisa ditunjukin lagunya 3 stanzanya biar bisa saya akses. Ada 3 stanza lagu Indonesia Raya. Tapi sebelum saya bicara tentang lagu-lagunya, teks lagunya ini, kita ingat Indonesia Raya itu pertama kali muncul ketika Sumpah Pemuda itu. Maksudnya secara diperkenalkannya itu di Sumpah Pemuda. Memang waktu itu tidak dinyanyikan, tapi hanya diperkenalkan dengan alunan biola. Tapi apa namanya? Yang dimaksud adalah ya lagu Indonesia Raya 3 stanza itu. Yang mana di sini adalah wawasan mula-mula kita. Wawasan kebangsaan mula-mula kita adalah Indonesia Raya ini. Karena ketika kita menjadi Indonesia, ketika kita ingin memperjuangkan kemerdekaan kita ingin menjalankan perjuangan kemerdekaan, yang mana kita harus berkumpul dulu, ya kan? Kita bersumpah atau berikrar untuk menjadi Indonesia di situ, karena yang akan melaksanakan perjuangan kemerdekaan itu adalah Indonesia, gitu kan? Jadi harus dibentuk dulu Indonesia. Nah, disitulah pada saat kita di Kongres Pemuda II itu kita membentuk Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dengan identitas merah putihnya. Diperkenalkan juga ini lagu Indonesia Raya ini. Ya, yang dimaksud adalah supaya kita inilah kita gitu, jiwa kita dan raga kita sebagai yang punya tanah air kan gitu kan, negeri, dan juga jiwa kita sebagai pola pikir berbangsa dan bernegara kita nantinya. Nah, itulah Indonesia Raya ini diperkenalkan di Sumpah Pemuda itu. Jadi menjadi satu paket dengan Sumpah Indonesia Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa, dengan memperkenalkan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya ini sendiri yang akan menjadi di dalam perjalanan perjuangan pergerakan kemerdekaan kita, menjadi mindset gitu, menjadi pola pikir kita, wawasan mula-mula kita di dalam kita menjadi bangsa Indonesia, dalam kita menjadi rakyat Indonesia. Misalnya Indonesia itu kita melihat bahwa tanah air kita Indonesia, maksudnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Indonesia yang ada di bawah kekuasaan Belanda itu, penjajahan Belanda itu gitu. Jadi ketika kita mau memperjuangkan tanah air kita siap tumpah darah gitu kan, tanah tumpah darah kita sebutnya Indonesia itu. Jadi yang kita bela itu dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya yang kita bela itu bukan cuman wilayah daerah kita masing-masing saja gitu kan, tapi kita mempunyai Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Itulah tanah tumpah darah kita semua. Bukan daerah kita masing-masing saja, misalnya gitu. Di sanalah aku berdiri, artinya kita di situ bersiap-siap. Nah, kan? Kita harus siap-siap untuk membela negeri kita, menjadi pandu ibuku, menjadi penjaga bagi ibu pertiwi kita. Dan Indonesia ini adalah kebangsaan kita adalah bangsa Indonesia, dan nasionalisme kita juga, gitu. Dan dia adalah bangsa dan tanah air kita. Indonesia ini bangsa dan tanah air kita. Di situ ada ajakan untuk kita bersatu. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Karena ini penting ini bersatu ini. Nah, Indonesia dalam bentuk dari Sabang sampai Merauke dijelaskan oleh Bung Karno sebagai satu kesatuan wilayah, ya kan? Satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan ideologi, satu kesatuan tekad, dan satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, like a burning fire. Nah, gitu kata Bapak
pendiri bangsa kita Bung Karno ya, Bapak Proklamator. Nah ini bersatu ini sangat penting, Indonesia harus bersatu, bukan hanya sekedar bersatu, tapi dia adalah Bhinneka Tunggal Ika, semboyan persatuan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kebangsaan Indonesia kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya ya kita ini tubuh yang satu gitu. Bisa dikatakan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah pikiran, ide tentang bersatu, ya, ide tentang Indonesia. Kalau Indonesia itu identik dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak Bhinneka Tunggal Ika, bukan Indonesia, kan begitu. Jadi memang karena negara kita inilah negara kesatuan. Kepemimpinan Indonesia yang berbentuk Republik Berkedaulatan Rakyat itu mau nggak mau dia harus satu kesatuan. Kenapa dia harus menjadi satu kesatuan? Karena yang berdaulat ini adalah rakyat Indonesia semuanya dari Sabang sampai Merauke. Dia semuanya berdaulat. Sebagai rajanya itu seluruh rakyat Indonesia. Maka kita nggak bisa berdaulat, kita nggak bisa menjadi rakyat berdaulat kalau kita pecah belah atau masing-masing. Makanya dulu ketika negara kita dirubah gitu ya menjadi negara serikat oleh konferensi meja bundar, ini bisa jadi ini ya strateginya Belanda gitu ya untuk nanti ingin memecah belah kita di masa yang akan datang gitu dan menjadikan kita negara serikat. Tapi dengan gerak cepat para pendiri bangsa kita khususnya yang progresif revolusioner seperti Bung Karno, Jenderal Sudirman dan lain-lain bergerak cepat untuk segera melakukan lobby-lobby kepada para pendiri bangsa lainnya supaya negara serikat itu harus dikembalikan kepada negara kesatuan. Karena kita ini adalah rakyat Indonesia berdaulat, rakyat Indonesia berdaulat itu dari Sabang sampai Merauke, kita nggak bisa berdaulat kalau kita nggak menjadi satu kesatuan. Kita harus kembali kepada negara kesatuan. Nah ini nih, makanya Indonesia harus bersatu. Persatunya Bhinneka Tunggal Ika. Jangan kita pecah belah, ya kan? Jangan kita pecah belah hanya karena suku, ras, dan agama. Tapi kita harus paham kita harus ingat paham kita adalah kebangsaan. Kebangsaan artinya bukan karena agama, bukan karena suku, bukan karena ras, tapi karena sesama bangsa Indonesia. Sesama bangsa Indonesia di atas kemanusiaan yang adil dan beradab, dan di atasnya, di bawah kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kebangsaan kita ini yang persemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, persatuan Indonesia yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, itu di atas kemanusiaan yang adil dan beradab, dan di atas ketuhanan yang Maha Esa. Di atas mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia, kita menjadi bangsa Indonesia. Oh, keren. Luar biasa kan? Gitu. Jadi kita berdoa kepada Tuhan supaya tanah air kita menjadi hidup, ya kan? Negeri kita menjadi hidup, tumbuh, ya berkembang gitu, baik secara jiwanya, ya karakternya, maupun badannya, secara ekonomi, secara wilayah, dan lain-lain, untuk Indonesia Raya. Nah, ini luar biasa, Indonesia Raya. Indonesia, the great Indonesia tadi seperti katanya Pak Henrikus. Dan kita harus tahu juga bahwa tanah kita ini tanah yang mulia. Kita harus yakin itu ya, tanah kita tanah yang mulia. Tanah kita yang kaya. Kaya oleh, kita semua tahu sekarang bagaimana negara-negara yang tadinya itu negara imperium dapat bertekuk lutut gitu kan dengan kekuatan kekayaan yang kita miliki seperti nikel misalnya atau yang lain-lain ya. Nah, ini kita harus bangga ya kan. Kita harus bangga tanah kita mulia, kaya. Dan kembali lagi kita mengatakan di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Berdiri artinya disitulah kita berkedudukan, disitulah state of being-nya kita ya sebagai Indonesia Raya dengan
dengan jiwanya, dengan raganya yang sedemikian rupa, ya, kebangsaan Indonesia, nasionalisme Indonesia, yang juga tentu saja dia seperti kata Bung Karno, suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Nah, ini nyambung lagi tadi dengan perkataannya Pak Henrikus tadi, bahwa ternyata nasionalisme kita, kebangsaan kita ini, paham kebangsaan kita ini, kebangsaan Indonesia, nasionalisme Indonesia, adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, menjadi perkakas Tuhan. Menjadi perkakas Tuhan artinya menjadi alatnya Tuhan. Alatnya Tuhan untuk apa? Alatnya Tuhan untuk, ya Tuhan kehendaknya apa gitu ya. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan atas manusia. Misalnya menciptakan damai dan sejahtera, menciptakan keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan lain-lain di muka bumi dalam kehidupan umat manusia. Nasionalisme kita, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan, dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh, hidup dalam roh kebenaran, hidup dalam roh Tuhan. Nah, kan? Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia, nasionalisme Indonesia adalah suatu nasionalisme dan negara yang didirikan di atas cinta kasih kita kepada Tuhan dan cinta kasih kita kepada sesama manusia, khususnya bangsa Indonesia dan pada umumnya umat manusia di seluruh dunia. Karena di dalam revolusi Indonesia itu terdapat kita menyelesaikan bentuk dan desain dari bangunan daripada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menjadi alat buat kita mendapatkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tapi selain itu juga kita ingin berkontribusi kepada dunia, melaksanakan revolusi umat manusia, yaitu mewujudkan persaudaraan bangsa-bangsa. Dunia baru yang tanpa eksploitasi, manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Luar biasa Indonesia ini. Kita patut bersyukur kepada negara kita, kebangsaan kita, nasionalisme kita, dan terutama sekali kepada para pendiri bangsa kita, para pahlawan yang telah memberikan Indonesia ini seperti ini, dan tapi juga beliau mempunyai amanat kepada kita, yaitu harus meneruskan revolusi Indonesia, harus meneruskan mensolidkan bentuk kesatuan Bhinneka Tunggal Ika itu, dan bentuk republik berkedaulatan rakyat itu harus diselesaikan sehingga negara Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang solid, republiknya solid, kesatuannya, dan dengan itu dia menjadi alat untuk mendatangkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dan juga untuk mewujudkan manusia-manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang mempunyai karakter yang luar biasa, manusia seutuhnya, insan kamil, dan seterusnya seperti yang disebut oleh para pendiri bangsa kita. Ya, itulah yang harus kita lakukan sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia sekarang. Nah, gitu. Kemudian satu lagi yaitu stanza yang ketiga, ya, di situ ada Indonesia tanah yang suci. Ini kita harus percaya bahwa tanah kita adalah tanah suci. Suci buat kita. Oleh karena itu kita harus bela. Kita harus tidak boleh membiarkan kita misalnya dijajah atau dipaksa oleh bangsa lain gitu ya. Tanah kita tanah suci. Jadi ketika kita membela Indonesia, kita membela kesucian kita gitu. Kita membela kesucian kita yang kita dapat dari Tuhan. Tanah kita adalah tanah yang sakti. Nah, kita juga harus percaya bahwa tanah kita Indonesia adalah tanah yang sakti. Buktinya sampai sekarang masih bertahan dan dia terus berkembang dengan baik, ya, walaupun banyak juga orang yang memandang Indonesia itu salah ini, salah itu, macam-macam lah. Kalau orang nggak suka kan banyak aja salah kita itu kan. Ya gitu. Dan kembali lagi kita mengatakan di sanalah aku berdiri. Berdiri itu siap-siap kita. Siap-siap untuk menjaga, siap-siap untuk menjaga ibu sejati, ibu pertiwi. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Kita harus menyayangi tanah kita, harus mencintai tanah air kita,
supaya kita dan kita harus berjanji Indonesia abadi. Indonesia harus abadi. Nah, bagaimana caranya supaya Indonesia abadi? Tentu saja kita harus tahu bagaimana revolusi Indonesia itu. Bagaimana kita menyelesaikan revolusi Indonesia supaya Indonesia ini yang sudah selesai revolusinya dapat menjadi alat untuk mendatangkan cita-cita amal penderitaan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, bisa mewujudkan manusia-manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang mempunyai watak kepribadian yang luar biasa, sehingga dia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang selalu sukses, selalu berhasil, dan mulia di hadapan bangsa-bangsa lain. Kemudian juga kita berdoa supaya dia selamat rakyatnya, selamat putranya, selamat pulaunya, lautnya semuanya, majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Wah, luar biasa. Di dalam hati ada agak agak pengen menangis gitu, tapi malu. Oke, jadi saya kira ini lagu yang luar biasa sekali. Dapat memang betul seperti yang dikatakan oleh para dari RKP ini membuat acara ini, betul ini lagu Indonesia Raya betul-betul dapat menjadi sarana buat kita untuk membangun karakter bangsa kita dan menjadi orang yang seorang Indonesia yang benar-benar yang patriotik, ya, yang patriot proklamasi, pembela Garuda Pancasila. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sementara mungkin nanti ada tanya jawab dan lain-lain. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya, luar biasa sekali Pak Irwan. Terima kasih. Ternyata ya keren banget ya, lirik dari lagu Indonesia Raya itu kalau dikupas kata per kata, bait per bait, bagian dari cita-cita bangsa kita yang sangat luar biasa ya Pak Irwan ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum saya membuka sesi pertanyaan, mungkin kita akan juga perdengarkan tanggapannya dari Pak Hendrikus terkait pemaparan Pak Irwan tadi. Bagaimana Pak Hendrikus melihat pemaparan Pak Irwan tadi yang sungguh sangat luar biasa, menceritakan tentang lirik lagu Indonesia Raya yang memang penuh makna dan sekali. Menurut Pak Hendrikus melihatnya seperti apa? Baik, terima kasih Pak Ari. Luar biasa, terima kasih Pak Irwan. Memang lagu itu luar biasa ya. Liriknya itu sebenarnya merupakan satu kesatuan, stansa 1, stansa 2, dan stansa 3. Nah, kebetulan kan ditayangkan tadi kepada kita ya. Saya juga sudah mulai menghafal lagu ini, maksudnya stansa 2 dan ketiganya. Dan kalau kita tadi liriknya kita lihat, yang pada stansa 1 mengatakan bangunlah jiwa, gitu ya. Pada stansa 2 itu menggunakan sadarlah hatinya. Coba kita lihat pada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya pada stansa 1. Itu pada stansa 2 tuh sadarlah hatinya, sadarlah budinya. Jadi diminta setelah dibangun, lalu harus sadar. Lalu yang pada stansa 3 itu majulah negerinya, majulah pandunya. Negerinya itu negeri Indonesia, pandunya itu ya kita semua, penjaganya, yang membimbing, yang menjaga Ibu Pertiwi itu. Jadi lirik lagu ini oleh si komponisnya, memang dibuat merupakan satu kesatuan. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kemudian sadarlah hatinya, sadarlah budinya. Lalu majulah negerinya, majulah pandunya. Jadi diminta sadar. Lalu cita-citanya ini tidak hanya sebentar, abadi. Abadi ini, Indonesia abadi. Tadi Indonesia bahagia, Indonesia abadi. Yang pertama Indonesia bersatu, stansa kedua Indonesia bahagia, yang ketiga Indonesia abadi, gitu ya. Kemudian tanah kita ini, tanah yang Indonesia ini tanah airku, tanah tumpah darahku. Kemudian tanah tumpah ini tanah yang mulia. Kemudian tanah yang suci. Makanya kami, Bapak Ibu, di Gerakan Pembumian Pancasila
sudah terbiasa mengatakan terra santa, tanah yang suci. Indonesia ini adalah tanah yang suci. Jadi tanah kita suci, Kalimantan suci, Sabang suci, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Papua suci. Semua dari Sabang hingga Merauke. Itu tanah yang suci. Dan ini merupakan satu kesatuan. Jadi lirik lagu ini dibuat oleh komponis memang luar biasa. Semakin kita menghayati lagu ini pesan bagi kita. Jadi pesan bagi kita bahwa kita perlu menjaga Ibu Pertiwi. Dan coba lihat Bapak-bapak ya, ini dalam konteks kita pada hari-hari ini. Bapak Joko Widodo, presiden kita yang amat kita banggakan, membantu Turki lebih besar, lebih banyak perhatiannya dari negara Eropa, kata mereka di Turki. Berarti bangsa Indonesia mencintai kemanusiaan, persaudaraan di muka bumi itu terrealisasi setidak-tidaknya pada saat ini. Dengan kekayaan alam kita tadi disebut oleh Pak Irwan, ada nikel yang ditarik kembali oleh presiden kita, tidak hanya dikirim bahan bakunya, tapi kita sudah bisa memproduksinya di dalam negeri. Memang kaya Indonesia ini. Dan semua ini yang menarik sekali tadi Pak Irwan menyinggung bahwa manusia itu insan kamil, perkakasnya Tuhan. Ya ini menarik nih, perkakasnya Tuhan, perkakasnya Allah, itu kalau dalam bahasa saya itu alatnya Tuhan. Atau alatnya Tuhan, mitranya Tuhan dalam membangun. Lewat apa? Lewat bangsa kita, dengan apa peran Roh Kudus pada kita. Jadi lagu ini, lirik-lirik lagu ini yang dipaparkan oleh Pak Irwan ini lagu komponisnya Wage Rudolf Supratman memang luar biasa. Jadi ini sebenarnya lagu memberikan pesan, memberikan harapan, kemudian merupakan cita-cita yang luhur dan patut diperjuangkan. Yang menarik perkakas Tuhan itu. Jadi sebenarnya Indonesia, manusia Indonesia itu merupakan alat bagi Tuhan untuk mensejahterakan umat manusia, terkhusus Indonesia. Karena negara kita itu harus cinta tumpah darah Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Dan kita diminta menjadi pandu bagi negeri kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi benar, saudara moderator, apa yang dipaparkan atau diberi apresiasi tadi oleh Bapak Irwan selaku pembicara, memang konsep kesatuan wilayah ini disebutnya ini ada wilayahnya, tanah airnya, tanah air, lalu tadi ada pulaunya, mana pada lirik. Nah ini, selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Ini konsepsi negara kepulauan, bahwa pulau-pulau bukan pemisah air, tetapi menjadi kesatuan. Bahwa air bukan menjadi pemisah, tetapi menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya salut sekali ya, pemikiran Wage Rudolf Supratman itu terkonsep juga dalam pemikiran Bung Karno dan Bapak bangsa kita, sehingga lirik lagu ini tidak ada satu kata pun yang bisa kita protes. Semuanya memberikan kata-kata yang baik, merupakan pesan-pesan yang luhur untuk menyatukan Indonesia, diungkapkan dalam bentuk lirik lagu yang luar biasa ini. Demikian pandangan saya, tanggapan saya terhadap lirik lagu yang dikomentari tadi dan diberikan makna oleh Bapak pembicara, Bapak narasumber kita, Pak Irwan. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Silakan Mas Hari. Terima kasih Pak, luar biasa sekali, makin memperkaya ya Pak, memperkaya wawasan kita. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang mau bertanya, kami buka sesi pertanyaan untuk yang pertama. Salam Kang Hari. Siap. Oke, nama saya Nuridin dari RKP. Ya, yang saya hormatin Pak Irwan Hasanuddin dan juga Pak Hendrikus. Salam nasional, merdeka. Merdeka. Ya, teman-teman semuanya juga sama. Oke,
Untuk pertanyaan saya sesuai dengan judul materi ini bahwasanya memaknai lagu Indonesia Raya sebagai inspirasi dalam membangun karakter bangsa, begitu ya. Jadi sudah dipaparkan, sangat luar biasa sekali gitu ya. Dari kupasan isi-isinya itu ketika tertanam pada jiwa-jiwa bangsa itu efeknya sangat luar biasa sekali. Nah, yang mau saya tanyakan adalah kalau untuk lagu Indonesia Raya yang stansa ketiga ini, bisa nggak ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan setiap harinya itu diperdengarkan dimanapun berada itu, di sekolah, di perusahaan, di pasar, dan di lain, di semuanya begitu, jam-jam tertentu gitu, supaya benar-benar nge-branding otaknya setiap hari. Itu kalau menurut pendapat dari Pak Irwan dan Pak Hendrikus seperti apa begitu? Terima kasih. Salam nasional, merdeka! Merdeka. Wah, Silakan Pak Enrikus. Moderator ya yang mungkin ya. Ya, Pak Moderator. kita minta tanggapannya atau jawabannya dari Pak Hendrikus terkait pertanyaan dari kawan kita, Pak Nuridin. Beliau adalah salah satu pemateri juga di Rumah Kebangsaan Pancasila. Insya Allah emang keren. Gitu, Pak. Ya, baik. Ini tanya jawab di antara kita ini ya. Jadi baik bincang-bincang ini. Walaupun saya kira si penanggap tahu jawabannya, tapi harus diperdengarkan gitu ya. Bagaimana tanggapan gini? Saya termasuk yang mencintai seni menyanyikan lagu-lagu nasional. Kebetulan ayah saya seorang guru dan buku 7 lagu pilihan lagu dari Sabang sampai Merauke sampai Bebaskan Irian itu ada 7 lagu, termasuk Satu Nusa Satu Bangsa, Indonesia Raya, kemudian Maju Tak Gentar, kemudian Sorak-Sorak Bergembira ya. Lagu-lagu itu sampai saya dewasa sekarang saya hafal ya. Saya pernah mendengar Pak ada satu legislatif tuh di tingkat nasional tidak hafal lagu Indonesia Raya Pak, itu ya. Ini sedikit intermezzo lah ya, tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa ya. Jadi tidak mudah menghafal lagu-lagu itu. Anak muda kita sekarang ini mudah menghafal lagu-lagu ya, lagu-lagu yang lagu cinta, apalagi semakin sering dinyanyikan semakin ya, termasuk Ojo Dibanding Ke itu. Ya. Coba dengar itu. Dari anak sampai orang dewasa di mana-mana di Kalimantan Barat juga menyanyikan lagu itu, Pak. Ojo Dibanding-banding Ke. Jadi saya sependapat bahwa itu memang perlu diperdengarkan di mana-mana lagu Indonesia Raya ini. Sebentar Pak, saya baterainya dulu, kebetulan baterainya agak. Iya, Pak Enrikus, keren sekali ya. Ya memang juga Rumah Kebangsaan Pancasila juga memiliki channel YouTube yang dimana di dalamnya juga membahas tentang lagu-lagu nasional gitu Pak Enrikus. Jadi di Rumah Kebangsaan Pancasila di channel YouTube-nya itu menceritakan tentang lahirnya bangsa Indonesia juga melalui lagu-lagu nasional, namanya program Selalu Nasional. Begitu Pak Enrikus. Ya, sebagai tambahan informasi. Baik, terima kasih. Saya sependapat. Jadi membudayakan sesuatu itu dengan meningkatkan frekuensi. Saya kebetulan ini rumah saya 30 meter dari kompleks satu sekolah dasar swasta. Itu tiap hari nyanyikan lagu-lagu nasional itu. Jadi kepala sekolahnya atau sekolah langsung menyetel lagu itu. Masuk jam 7, setengah 7 sudah mulai lagu-lagu kebangsaan, termasuk lagu-lagu Pancasila, kemudian lagu-lagu himne guru dan sebagainya dinyanyikan. Jadi semakin caranya frekuensi melakukan sesuatu itu, pembudayaan itu dilakukan dengan pembiasaan pembudayaan itu. Jadi
menurut pendapat saya memang wajib ya di kompleks perdagangan, pasar tradisional, pasar apapun seperti yang di Jogja itu. Saya terharu itu. Memang sih ada yang sedikit lenggang-lenggang kangkung begitu ya, tapi ada yang ibu-ibu itu melihat masih tegak begitu mendengarkan lagu itu, bahkan ada yang bernyanyi. Saya terharu juga bahwa bisa seperti itu dilakukan di kota-kota manapun. Jadi menurut pendapat saya, sebenarnya saya mau mengatakan berbasis dari pendidikan, memang festival-festival lagu-lagu nasional perlu. Bahkan festival lagu Indonesia Raya itu boleh itu. Jadi misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya itu difestivalkan, kelompok paduan suara mana begitu. Pelaksanaan itu pasti membuat orang akan bangga gitu. Kemudian juga memberi apresiasi lirik stansa 1, stansa 2, stansa 3 seperti yang tadi meniru atau seperti Bapak Irwan sampaikan tadi itu, mungkin generasi muda boleh. Bagaimana Anda menangkapi stansa 1 dari ini? Jadi bisa dilakukan itu. Saya sependapat bahwa lewat lagu dinyanyikan, difestivalkan, di sekolah, di masyarakat, di kampung, di puncak gunung. Coba lihat Bapak-Bapak, betapa bangganya kita merayakan proklamasi kemerdekaan sampai ke dalam lautan samudra memasang bendera merah putih, dipasang di tingkat yang tinggi di gunung, ramai-ramai, hanya mengangkat bendera merah putih, dipasang di tepi jurang dan sebagainya. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk lagu Indonesia Raya. Jadi saya sependapat bahwa itu bisa dilakukan dengan frekuensi yang meningkat. Nah, persoalannya sekarang produksi lagu-lagu yang bertema lain itu cukup menggejala, bahkan mewarnai siaran-siaran televisi kita. Nah, bagaimana televisi kita menyanyikan lagu-lagu Indonesia Raya, membukanya dengan cara Indonesia Raya. Jadi demikian pandangan saya. Saya sependapat sekali bahwa lagu itu bisa diperdengarkan, dinyanyikan terus begitu. Memang saat ini mulai dari kebiasaan para pegawai di pemerintahan hanya mendengarkan lagu. Di upacara apa? Mendengarkan lagu, bukan menyanyikan lagu. Apalagi alat sudah canggih, tinggal tekan, sudah bernyanyi sendiri. Kalau menurut saya yang lebih menyentuh hati itu adalah langsung warga itu yang bernyanyi, biarpun parau, biarpun tidak bagus, menurut saya itu yang terhayati. Tentu saja diiringi oleh musik atau paduan suara yang menemani. Begitu pandangan saya, Pak. Terima kasih. Wow, luar biasa. Pak Irwan, mohon izin ada tambahan, Pak, terkait pertanyaannya dari Pak Nurdin, Pak, atau menanggapi dari pernyataannya Pak Hendrikus sebelum kita buka pertanyaan yang kedua. Ya, saya sangat sepakat dengan barusan apa yang disampaikan oleh Pak Hendrikus, ya, bahwa memang seperti juga yang saya sudah sampaikan sebelumnya tadi, bahwa memang Indonesia Raya ini harus kita ulang-ulang terus, harus kita coba pahami, bila perlu dilombakan, ya. Bila perlu saya juga malah punya ide begini, anak-anak pengamen tuh mereka ngamen pakai lagu-lagu kebangsaan gitu. Mungkin sekarang orang lebih jadi lebih karena ini lagu kebangsaan kayak apresiasinya tinggi, jadi orang juga akan merogoh recehnya juga gitu untuk nyampe untuk mereka gitu kan. Itu pernah saya lakukan itu di tempat kita kayak tempat makan gitu, terus ada pengamen datang. Pertama dia menyanyikan lagu ini dulu, lagu yang dia bawakan. Tapi saya minta pesan satu lagu, tolong nyanyikan lagu Indonesia Raya, saya bilang. Nah, dia menyanyi lagu Indonesia Raya dan kita kasih Rp5.000. Oh, dia senang sekali. Nah, itu salah satu contoh yang kita pernah lakukan. Ya, intinya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hendrikus tadi, bahwa memang kita harus terus gelorakan, kita ulang-ulang terus, supaya kita paham, dan pahamnya itu dia menjadi mindset kita, menjadi emosinya kita, bahkan menjadi spiritualitasnya kita pada akhirnya. Sehingga menjadi state of being-nya kita itu, menjadi diri kita, itulah Indonesia itu. Saya kira begitu Pak moderator, terima kasih. Sebelum kita ke pertanyaan kedua, marilah sama-sama kita lihat sejenak
salah satu program paket dari Rumah Kebangsaan Pancasila, di mana ini salah satu program yang keren banget, program yang menanamkan wawasan kebangsaan dengan sangat-sangat mudah. Programnya namanya Napak Tilas Kebangsaan on the Spot. Mari sama-sama kita saksikan cuplikannya. Siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa? Pertanyaan yang penting banget buat kita jawab. Rumah Kebangsaan Pancasila membuat satu program bernama Napak Tilas Kebangsaan on the Spot. Program ini adalah bagian dari program Nation Character Building. Melalui program ini, para peserta nantinya akan mendapatkan insight tentang lahirnya bangsa Indonesia melalui 17 tahun perjalanan keramatnya bangsa Indonesia. Dan para peserta juga bakal menemukan integrasi nilai-nilai religi dan kebangsaan di dalam nasionalisme Indonesia. Biar pada yakin nilai kebangsaan kita adalah nilai yang juga keren dan sesuai dengan ajaran agama. Untuk menjawab pertanyaan siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa, jawabannya ada di program Napak Tilas Kebangsaan on the Spot. Merdeka! Ya, itulah tadi program Napak Tilas Kebangsaan on the Spot, salah satu program Nation Character Building yang dimiliki oleh Rumah Kebangsaan Pancasila, yang insya Allah bakal mengajak, meyakinkan para peserta tentang hebatnya bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masuk ke sesi pertanyaan yang kedua. Tadi sudah ada yang mau bertanya, mengangkat tangan. Selamat malam Pak Hendrikus. Selamat malam. Pak Irwan. Merdeka. Merdeka. Merdeka Pak Rahman. Memaknai lagu Indonesia Raya ini memang luar biasa Pak, menarik. Saya salah satu pencinta timnas sepak bola Indonesia. Jadi ketika timnas Indonesia itu sedang melakukan turnamen dengan negara manapun, ketika lagu Indonesia ini dikumandangkan, seluruh masyarakat Indonesia yang ada di dalam satu stadion itu bahkan bisa meneteskan air mata. Itu yang saya rasakan. Termasuk saya sendiri walaupun hanya menonton di televisi atau melalui handphone pun ikut bergetar hatinya. Jadi mengulang tadi tentang sejarah yang Pak Irwan sampaikan, bagaimana lagu Indonesia Raya ini diciptakan, memang perjuangan Bapak Wage Rudolf Supratman ini luar biasa. Bahkan di dalam sejarah juga ketika lagu ini sudah diperdengarkan melalui alunan biolanya W.R. Supratman, kemudian dicetak dalam bentuk lirik pun, ini juga pada saat itu penjajah kolonial pun sangat ketakutan karena memang lagu Indonesia Raya ini memiliki kekuatan ruh yang luar biasa gitu. Kalau bahasa Pak Hendrikus tadi ada ruh kudusnya gitu ya. Dan kata Pak Irwan juga sebagai perkakasnya Tuhan. Memang yang menariknya ini sedikit sharing Bapak. Jadi lebih tepatnya saya sepakat dengan tema kita pada malam hari ini, bagaimana memaknai lagu Indonesia Raya untuk bisa menginspirasi dalam pembentukan karakter. Jadi ketika lagu Indonesia Raya ini kita nyanyikan dengan 3 stanza gitu yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hendrikus dan juga Bapak Irwan, memang kekuatan nilai-nilai spiritualnya itu bisa menggetarkan hati. Dan yang luar biasanya lagi, Bapak Wage Rudolf Supratman ini menciptakan lagu Indonesia Raya ini dengan ketika dinyanyikan atau dibawakan itu penuh dengan gegap gempita. Sering saya mendengar lagu-lagu kebangsaan dari negara lain yang mungkin ritmenya itu memang berbeda dengan lagu Indonesia Raya. Jadi saya sepakat tadi dengan pemaparan Pak Hendrikus dan juga Bapak Irwan, ketika nanti kita membudayakan lagu kebangsaan kita gitu, kita bisa memperdengarkan atau diperdengarkan dan kita menyanyikan. Ada pengalaman menarik Bapak, ini sedikit sharing, lebih tepatnya bukan bertanya. Ketika anak-anak TK itu berkegiatan di tempat kami, tepatnya di Wahana Wisata Edukasi Religi dan Kebangsaan Jabar Rahmah, setelah pembukaan kemudian kita ajak mereka untuk menanamkan rasa cinta dan tanah air.
didampingi oleh wali murid gitu, oleh ibu-ibu. Bahkan ada juga ibu-ibu yang ikut meneteskan air mata ketika kita perdengarkan dan kita menyanyikan. Dan saya sepakat tadi dengan Pak Hendrikus, memang ketika kita menyanyikan itu berbeda. Enggak hanya cuma mendengar, tapi kita ikut menyanyikan. Itu punya getaran tersendiri ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Gitu. Jadi memang bagaimana nanti ke depannya RKP dan juga Pak Hendrikus dan teman-teman yang ada dimanapun, kita terus menggelorakan tentang bagaimana kita bisa menginspirasi untuk menanamkan nation character building, baik itu melalui lagu-lagu nasionalnya atau melalui nanti mungkin lomba-lomba pidato atau apapun itu, karena buat kami di sini di Nusa Tenggara Barat, ketika kita ajak anak-anak lembaga-lembaga sekolah yang berkegiatan di tempat kami untuk bisa memaknai lagu Indonesia Raya, memaknai simbol-simbol yang ada di dalam bangsa kita, mereka juga sangat antusias sekali. Gitu. Tinggal memang bagaimana kita sebagai orang-orang yang hari ini mungkin dijadikan perkakas Tuhan ini bisa meng-hire mereka. Memang harus mampu bisa memaknai dan juga bisa membawa itu sesuai dengan kekinian gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa, mungkin bukan dalam bentuk doktrinasi lebih tepatnya, tapi bagaimana cara kita itu meng-hire mereka untuk bisa tertanam rasa nation character building itu melalui program-program yang kekinian gitu. Paling itu lebih tepatnya ke sharing dan juga saran Bapak, karena jujur kami di sini juga sangat senang sekali mengikuti program yang dilakukan oleh Rumah Kebangsaan Pancasila ketika ada webinar, sehingga banyak wawasan-wawasan baru yang kami dapatkan. Itu saja Pak Hendrikus, terima kasih. Semoga Pak Hendrikus selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan Amin. Bapak, Ibu-Ibu semuanya, begitu juga Bapak Irwan Hasanuddin, selaku pembimbing dan juga pendiri dari Rumah Kebangsaan Pancasila. Merdeka! Merdeka. Silakan kepada Pak Hendrikus untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Pak Nur. Ya. Baik, terima kasih. Saya dululah ya, nanti Pak Irwan. Saya kira di ruangan ini berpengalaman ya mendampingi putra-putri, anak-anak, remaja atau apapun ya, dengan masing-masing, ada mungkin lewat bidang seni, olahraga, mungkin lewat bidang atraksi atau pencak silat barangkali atau apapun namanya. Nah, misalnya di pencak silat atau di bela diri ya, ada momen-momen itu pengendapan ya. Mereka yang belajar pernafasan itu ada momen-momen pengendapan ya. Kalau di doa itu ada kontemplasi ya, ada menghayati lirik-lirik ya. Kalau mungkin di drama atau teater itu bagaimana dialog atau kata-kata itu diresapkan di dalam hati, kemudian diungkapkan dengan sepenuh hati. Ketika membaca puisi, ketika membaca pantun, ketika menyanyikan lagu penuh penghayatan gitu ya, itu memang harus diungkapkan, dia masuk seolah-olah di dalam jiwa ya. Nah, proses itu bisa dilakukan lewat lirik pertama, stansa pertama dihayati satu persatu, diulangi satu persatu sampai pada selesai. Kemudian tahap berikutnya stansa kedua bisa dilakukan dengan meditasi, dengan kontemplasi, dengan entah mata tertutup, dengan lagunya diperdengarkan di dalam ruangan begitu. Di dalam latihan-latihan kepemimpinan di mana semangat kebangsaan, kita bisa menggunakan metode itu. Lirik lagu. Kemudian lirik lagu yang stansa ketiganya bisa dilihat diberi makna. Nah, kita permudah maknanya itu, misalnya pada tingkat TK begini maknanya, pada tingkat SD begini maknanya. Maknanya itu tetap sama, cuma caranya itu istilah Bapak tadi menggunakan jangan indoktrinasi, tetapi bagaimana mereka merasakan, misalnya Indonesia tanah yang suci. Nah, anak-anak, di tanah yang suci Indonesia ini
apakah kita yang penuh dosa ini pantas dan layak menginjak tanah yang suci ini? Bukankah kita juga ingin mensucikan hati kita supaya kita pantas dan layak menginjak hidup di atas tanah yang suci ini? Mari kita merenungkan diri anak-anak, teman-teman, Bapak Ibu guru. Misalnya dengan demikian kita menghayati lirik demi lirik itu, maka bisa panjang sekali. Stansa 1, stansa 2, stansa 3 tadi dilakukan dengan penghayatan. Jadi saya sependapat bahwa menurut saya Tuhan berkarya di komponis ini sehingga tercipta lirik-lirik yang sangat luar biasa. Jadi tanggapan saya begitu terhadap komentar dari beliau. Jadi saya menganggap bahwa dengan hanya mendengarkan kurang mendalam, tapi dengan mengucapkan, dengan dihayati, diberi renungan, Pak Irwan, itu akan tertancap di dalam hati sanubari. Apalagi berulang-ulang begitu. Saya di kampung, Pak, dulu kami membuat kandang ternak, mungkin di sini Bapak Ibu tahu juga, kandang ternak itu dengan kayu-kayu yang ditancapkan sebagai pagar. Itu menancapkannya itu tidak bisa sekali, harus berkali-kali ditancapkan, goyang lagi, tarik lagi, tancapkan, goyang lagi, tarik lagi, sampai yang terakhir kuat-kuat begitu. Setelah 4-5 kali kita goyang, kita tancapkan. Demikian juga mendaraskan lagu ini, makna lagu ini dengan berkali-kali atau berulang-ulang. Ada pepatah mengatakan, repetitio est mater scientiarum. Itu bahasa Latin yang artinya pengulangan itu adalah ibu dari ilmu pengetahuan. Dengan berulang-ulang, maka kita akan menjadi mapan, menjadi hebat di dalam apapun. Bahasa Inggris mengatakan, practice makes perfect. Dengan praktek terus-menerus membuat kita sempurna. Demikian tanggapan saya, Pak Nurmansyah, Pak Irwan, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Hendrikus. Terima kasih. Gimana Pak Nurman? Atau kita minta tambahan dari Pak Irwan? Mungkin Pak Irwan akan menambahkan, Pak, terkait pertanyaan Pak. Saya kira itu sudah panjang lebar tuh dari sama Pak Hendrikus tadi, contoh-contoh yang keren itu. Iya, Nah, Pak. justru nih yang jago nambahin ini Pak Heri nih, bagaimana ngajarin anak-anak kecil mengenal ini kan Indonesia, terus ada apa macam-macam terminologi di situ bisa dituangkan dalam bentuk apa seperti di atas kertas atau bisa dalam bentuk macam-macam media lah, macam-macam media cara belajar anak-anak itu. Ini bisa sebenarnya bisa kita bikin gitu dalam bentuk gambar, ya digambar misalnya Indonesia, terus di situ ada yang berjuang, macam-macam kita bisa desain ya. Saya kira tadi sudah cukup lengkap tuh disampaikan oleh Pak Hendrikus. Ini mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, pemaparan-pemaparan yang sangat luar biasa. Mungkin tibalah saatnya kita mendengarkan closing statement ya dari para narasumber, baik Pak Hendrikus maupun Pak Irwan. Mungkin dimulai oleh Pak Hendrikus, itu Pak, untuk membuat closing statement, Pak. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air. Kita memang jauh dari sempurna, tetapi bangsa Indonesia, tempat rumah kita, merupakan tempat yang kita cita-citakan bersama sebagai rumah kita bersama, rumah yang kita cintai, yang merupakan anugerah Tuhan. Karena lagu Indonesia Raya mengharapkan kita menjadi pandu. Kita menjadi pandu dan di sanalah kita berdiri, maka kita bersama-sama wajib hukumnya dalam tanda kutip untuk mendidik diri, untuk membangun jiwa, membangun raga terus-menerus, menularkan itu kepada generasi berikutnya,
kepada keluarga, kepada tetangga dan handai taulan, kepada kerabat, dan kepada saudara sebangsa dan setanah air, untuk semakin mencintai Indonesia, semakin mengisi kemerdekaan Indonesia, dengan membangun diri sendiri, jiwa raga, dan berkarya bagi kebesaran bangsa ini, kebesaran negara kita, dan untuk keselamatan bangsa kita, supaya Indonesia menjadi bahagia, kekal, abadi, selama-lamanya. Sekian closing statement dari saya. Terima kasih. Salam damai sejahtera. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Henrikus. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Irwan Hasanuddin, Pak, untuk memberikan. Baik, terima kasih. Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Heri. Saudara-saudara semuanya, sahabat RKP, Pak Henrikus, Pak Ketua, Pak Edi Suryadi, Pak Sugianto, dan semuanya. Mungkin untuk closing statement, jadi Indonesia tidak mungkin maju kalau dia tidak terbangun jiwanya, tidak sadar, ya, hatinya sadar, budinya. Tadi seperti kata Pak Henrikus, ya kita hanya bisa maju dengan kita berubah, ya kan? Berubah dari pola-pola yang lama ke pola yang baru, yaitu pola kemerdekaan. Kita meninggalkan pola serikat, ya. Kita meninggalkan pola feodalisme, kita meninggalkan pola penaklukan pendudukan, yaitu ya imperialisme dan kolonialisme. Kita tinggalkan semua itu, pola yang lama itu, karena pola yang lama itu sudah usang, tidak bisa memberikan kita kemajuan. Oleh karena itu, seperti yang diajak oleh para pendiri bangsa kita, oleh para pahlawan, kita harus progresif, revolusioner, dan visioner. Progresif, maju secara revolusioner, dan penuh dengan visioner. Penuh dengan visi-visi yang luar biasa. Nah, ini yang akan orang, saya kira kalau dalam bahasanya umat Islam misalnya, ada yang disebut dengan orang-orang yang mendapat nikmat itu orang seperti apa sih, gitu kan? Yaitu orang-orang yang berubah, nah gitu. Orang-orang yang maju, orang-orang yang nggak diam aja, ya kan? Nggak diam statis dengan cara-cara dia sudah lama, yang sudah usang. Tapi orang yang maju, yang progresif, naik level, itulah orang yang mendapat nikmat. Nah gitu, orang yang mendapat nikmat. Jadi kalau seperti sepeda, kalau kita biar sepedanya berdiri terus kan harus dikayuh terus. Harus dikayuh terus biar dia bisa jalan. Coba kita diam aja, jatuh tuh sepedanya. Apalagi kalau kita mundur, ya, itu bisa masuk ke got itu nanti sepeda. Ya, saya kira demikian. Mari kita maju terus, ya kan? Maju terus jiwanya, sadar terus hatinya, maju semuanya supaya kita menjadi bangsa yang maju, negara yang maju, Indonesia yang maju. Jadi demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Merdeka. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah sama-sama kita perdengarkan kesimpulan dari webinar kita malam ini yang akan disampaikan oleh Ketua Umum dari Rumah Kebangsaan Pancasila pada Bapak Edi Suryadi. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Kang Hari. Baik, izin Pak Irwan Hasanuddin dan Pak Kemen yang menyampaikan kesimpulan, dan mudah-mudahan semoga ini dapat menjadi rangkuman yang benar gitu ya dari apa-apa yang tadi disampaikan oleh Bapak berdua. Baik, saya bacakan saja catatan saya terkait webinar pada malam hari ini. Jadi dari webinar ke-14 ya yang kita lakukan pada malam hari ini, yang judulnya adalah memaknai lagu Indonesia Raya sebagai inspirasi dalam membangun karakter bangsa, yang tadi sudah disampaikan oleh dua pembicara kita yang hebat,
Bapak Irwan Hasanuddin dan Bapak Hendrikus Clement, dapat kita simpulkan bahwa jadi rupanya lagu Indonesia Raya ini sangat relevan ya kalau kita lihat, dan benar-benar dapat menjadi inspirasi gitu, buat kita untuk membangun karakter bangsa. Dan sebagaimana tadi Pak Hendrikus sampaikan ya, bahwa membangun karakter itu memang harus kita pandang sebagai hal yang sangat penting ya. Artinya hal yang sangat mahal. Dan kalau kita bicara pembangunan juga kita harus mendahulukan membangun jiwa. Baru kita bicara membangun raga. Sebagaimana tadi juga tersirat ya di dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dan di dalam penjelasan Pak Hendrikus kita juga menangkap bahwa yang namanya membangun karakter itu dia harus holistik, jadi harus komprehensif, nggak bisa setengah-setengah, harus multi kecerdasan yang dibangun. Jadi bukan cuma membangun kecerdasan intelektual misalnya, tapi juga harus spiritualnya juga itu harus penting. Jadi Pak Hendrikus tadi sampaikan bahwa jiwa dan raga itu satu kesatuan, bukan jiwa dan raga, tapi jiwa raga sebagai satu kesatuan. Dan bahkan menariknya dari webinar kita pada malam hari ini, kita juga melihat bahwa bahkan di dalam lirik lagu Indonesia Raya, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Irwan, itu banyak sekali hal-hal ya, pelajaran-pelajaran, inspirasi yang bisa kita ambil. Di mana misalnya kita memang harus gencar saat ini membangun karakter bangsa, karena memang anak-anak bangsa itu mesti mengenal jati diri bangsa. Tadi seperti yang disampaikan Pak Irwan, harus tahu siapa dan mau kemana bangsa Indonesia. Ya, harus tahu dari mana dan mau kemana kita ya sebagai sebuah bangsa. Dan di dalam lagu Indonesia Raya, sebagaimana kita tahu diperkenalkan sejak Sumpah Pemuda ya di 1928, ini memang dimaksudkan untuk menjadi wawasan mula-mula ya tentang keindonesiaan kita. Jadi lagu Indonesia Raya ini bisa dibilang ini gambaran mindset mula-mula kita tentang keindonesiaan kita. Jadi baik dulu maupun hari ini, jadi mindset kita tentang tanah air misalnya ya, itu tidak boleh berubah. Jadi dari tanah air kita itu adalah dari Sabang sampai Merauke, itu mindset kita harus begitu. Baik dulu ataupun sekarang itu tidak berubah ya. Dari Sabang sampai Merauke itulah tanah air kita, dan kita tidak boleh menganggap bahwa tanah air kita itu hanya sebatas daerah kita masing-masing saja. Kemudian juga kita harus siap sedia membela Indonesia sebagai bangsa dan sebagai tanah air. Kita harus bekerja untuk kemajuan Indonesia. Indonesia Raya juga, di dalam lagu Indonesia Raya juga kita diajarkan untuk terus bersatu. Kita terus menyerukan persatuan. Jadi persatuan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan, kesatuan ideologi, kesatuan tekad dan cita-cita tadi, sebagaimana dijelaskan Pak Irwan. Dan bisa dibilang bahwa mindset lagu Indonesia Raya ini juga sebenarnya bisa kita sebut mindset Bhinneka Tunggal Ika, itu ada di dalamnya. Jadi persatuan yang satu kesatuan. Jadi dengan segala keberagaman yang kita punya, perbedaan suku, agama, golongan dan lain sebagainya, itu kita persatuannya di dalam keberagaman, dan kita harus utuh itu dari Sabang sampai Merauke, persatuan yang bulat mutlak. Dan kita juga harus terus bekerja untuk memastikan mekanisme, sebagaimana pesan Pak Irwan tadi, mekanisme penting, yaitu kesatuan dan republik itu harus berjalan. Karena negara kita memang harus kesatuan, dan hanya dengan menjadi negara kesatuan itu kita bisa berdaulat, rakyat Indonesia itu bisa berdaulat, dan kalau kesatuannya tidak terjadi, maka kedaulatannya juga tidak terjadi.
Dan kita juga sama-sama berdoa ya agar tanah air dan negeri kita ini menjadi hidup. Kita harus hidupkan, perjuangkan segala aspek ya ada dalam negeri kita, karena tanah kita ini memang tanah mulia. Kita memiliki banyak kekayaan dan adalah tekad kita semua untuk berdiri di tanah Indonesia ini untuk selama-lamanya, untuk terus membangun negara kita ini tanpa kenal lelah. Dan kita juga harus memandang bahwa negara Indonesia dengan ajaran kebangsaannya itu benar-benar dapat menjadikan kita sebagai perkakas Tuhan untuk menciptakan kedamaian, menciptakan keadilan, menciptakan persaudaraan, kesejahteraan, dan lain-lain. Karena memang negara kita ini sebagaimana tadi dijelaskan adalah negara yang didirikan di atas dasar cinta kasih kepada sesama manusia. Didirikan di atas dasar semangat untuk menghapuskan eksploitasi manusia atas manusia, eksploitasi bangsa atas bangsa. Kita berdiri di atas semangat untuk mewujudkan persaudaraan umat manusia. Jadi dengan ajaran kebangsaan kita itulah kita benar-benar dapat mencetak manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur, mencetak ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia. Dan mari kita bersyukur dan melihat bahwa tanah Indonesia ini tanah yang suci, dan kita sama-sama bela kesucian yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, dan tanah kita juga sebagaimana dijelaskan tadi di dalam lagu Indonesia Raya adalah tanah yang sakti, harus kita pandang demikian, tanah yang memang sudah terbukti mampu ya untuk terus eksis dan bertahan dari segala ujian dan dari segala gempuran ya di sepanjang sejarah perjalanan kita. Jadi mari kita terus jaga dan kita sayangi tanah air kita. Dan mari kita sama-sama berjanji agar negara Indonesia ini menjadi negara yang abadi. Dan sebagaimana Pak Henrikus katakan ya bahwa lagu Indonesia Raya ini harus kita lihat sebagai satu kesatuan rangkaian. Bahkan di dalam lagu Indonesia Raya itu di dalamnya ada tahapan rupanya. Tadi ada bangunlah jiwanya, badannya itu di stanza 1. Kemudian stanza 2 bicara sadar hatinya dan budinya. Kemudian majulah negerinya dan pandunya di stanza 3 itu menjadi satu rangkaian tahapan kita membangun jiwa badan, terus kita sadar hati dan budi, dan majulah negeri dan pandunya. Jadi sekali lagi kita dapat simpulkan bahwa dari apa yang dipaparkan oleh dua pembicara kita pada malam hari ini, bahwa benarlah bahwa lagu Indonesia Raya ini memang betul-betul dapat ya menjadi inspirasi kita di dalam membangun karakter bangsa sebagaimana judul webinar kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Iwan Hasanuddin dan kepada Bapak Henrikus, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. 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 Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum kita, Pak Edi Suryadi, yang telah memberikan kesimpulannya, juga menambah insight kepada kita tentang materi kita yang sangat luar biasa di malam ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian peserta webinar di malam yang luar biasa ini, dengan berakhirnya kesimpulan dari Bapak Ketua Umum kita, Pak Edi Suryadi, maka berakhir pula lah webinar malam ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan saya kembalikan kepada Bu Dini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hari Jamaluddin, moderator webinar kebangsaan RKP pada malam hari ini. Kami haturkan banyak terima kasih kepada pembicara tamu, Bapak Henrikus Clement, yang sudah berkenan menyediakan waktu di sela kesibukannya. Sehat dan sukses selalu untuk Bapak Henrikus. Terima kasih juga kepada pembicara RKP, Bapak Irwan Hasanuddin. Kedua pembicara telah menyampaikan pembahasan yang luar biasa mengenai bagaimana kita memaknai lagu Indonesia Raya sebagai inspirasi dalam membangun karakter bangsa. Semoga bisa semakin menambah wawasan bagi kita semua.
Pada Bapak Ibu peserta webinar malam ini, kami ucapkan banyak terima kasih. RKP sangat menantikan partisipasi aktif Bapak Ibu semua di setiap pelaksanaan webinar kebangsaan RKP, termasuk dengan mengajak rekan atau kerabat untuk mengikuti webinar ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh sertifikat keikutsertaan webinar. Selanjutnya kami informasikan bahwa Rumah Kebangsaan Pancasila memiliki program City Tour bernama Napaktilas Kebangsaan on the Spot, yang akan mengajak setiap pesertanya untuk secara langsung menapaki titik-titik sejarah dalam mengetahui jati diri kita sebagai bangsa. Berikut ini cuplikan video mengenai kegiatannya yang sudah berjalan. Siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa? Pertanyaan yang penting banget buat kita jawab. Rumah Kebangsaan Pancasila membuat satu program bernama Napaktilas Kebangsaan on the Spot. Program ini adalah bagian dari program Nation Character Building. Melalui program ini, para peserta nantinya akan mendapatkan insight tentang lahirnya bangsa Indonesia melalui 17 tahun perjalanan keramatnya bangsa Indonesia. Dan para peserta juga bakal menemukan integrasi nilai-nilai religi dan kebangsaan di dalam nasionalisme Indonesia. Biar pada yakin bahwa nilai-nilai kebangsaan kita tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Untuk menjawab pertanyaan siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa, jawabannya ada di program Napaktilas Kebangsaan on the Spot. Merdeka! Siapa kita? RKP! RKP, Rumah Kebangsaan Pancasila. Merdeka! Merdeka! Benar-benar ilmu yang fresh menurut saya. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Ya, baik itu tadi video kegiatan Napaktilas Kebangsaan on the Spot yang sudah berjalan. Nah, untuk mengetahui apa saja yang bisa kita dapatkan dari kegiatan Napaktilas Kebangsaan on the Spot, saya akan mewawancarai Ibu Melisa dari Kota Yogyakarta. Selamat malam, Ibu Melisa. Selamat malam, Bu Dini. Ya, Ibu Melisa, kita mau bertanya-tanya nih tentang program Napaktilas Kebangsaan on the Spot yang sudah Ibu ikuti ya. Bagaimana pesan dan kesannya setelah Ibu Melisa mengikuti kegiatan tersebut? Ya, baik, terima kasih Bu Dini. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa, saya dari Yogyakarta. Saya adalah peserta Napaktilas on the Spot angkatan ke-7. Baik Bu, kalau dari saya, kesan yang saya dapat dari saya mengikuti program Napaktilas Kebangsaan on the Spot ini, saya melihat program ini memang betul-betul penting sekali ya Bu Din. Jadi kenapa saya bilang demikian? Karena saya melihat 17 tahun perjalanan keramat bangsa Indonesia ini gitu dari tahun 1928 sampai ke proklamasi 1945 itu
memang penting sekali gitu, fundamental banget untuk kita pahami gitu. Jadi istilahnya bisa dikatakan akarnya bangsa Indonesia ini ya di 17 tahun perjalanan keramat tersebut, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saja gitu kita sebagai anak-anak bangsa ini paham gitu dengan periode 17 tahun perjalanan napaktilas pun napaktilas perjalanan yang telah mentransformasi dan mengkristalisasi kepribadian bangsa Indonesia ini, bisa dikatakan akan aman sebenarnya, seperti itu Bu Din. Karena artinya kita akan tumbuh di akar sejarah kita sendiri, seperti itu. Artinya kita semua bergerak dengan bahasa pemahaman yang sama, kita juga bergerak dengan pengenalan yang baik gitu, dengan siapa kita gitu dan mau kemana bangsa Indonesia ini, seperti itu. Jadi kita juga punya ukuran yang jelas gitu, ukuran yang sama tentang mana yang baik dan mana yang buruk gitu, mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu untuk bangsa kita sendiri gitu. Jadi menurut saya sejarah bangsa kita itulah yang memang seharusnya kita rujukan, seperti itu. Yang kita jadikan sumber utama daripada hikmah dan kebijaksanaan, seperti itu Bu Dini. Ya, baik, luar biasa Bu Melisa. Nah, selanjutnya nilai-nilai apa saja yang bisa diambil dari kegiatan Napaktilas Kebangsaan on the Spot yang bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Jadi buat saya Bu Din, dengan kita memahami sejarah bangsa kita, khususnya perjalanan keramat 17 tahun bangsa Indonesia ini, jadi kita itu punya argumentasi untuk setiap hal-hal yang terkait dengan konsepsi berbangsa dan bernegara, seperti itu. Jadi misalnya, kenapa sih kok semboyan persatuan itu kok harus berbineka tunggal ika gitu? Nah itu tuh rupanya karena memang sejak awal kita membentuk bangsa di Sumpah Pemuda tahun 1928, memang persatuan kita ini memang semangat persatuan yang bulat mutlak gitu, yang tidak mengecualikan satu golongan dan juga lapisan apapun, seperti itu. Jadi persatuan dalam keberagaman itu memang adalah jati dirinya bangsa kita gitu, dan kita juga kita nggak dirubah karena itu adalah bentuk alamiah sejarah kita sendiri, seperti itu. Terus misalkan tentang kenapa kok negaranya harus republik gitu, kenapa harus kedaulatan rakyat gitu, kenapa tidak kerajaan saja gitu kan? Zaman dulu nenek moyang kita kan kerajaan bentuknya gitu. Nah itu juga karena konsekuensi sejarah alamiah bangsa kita rupanya, seperti itu Bu Din. Karena kan waktu kita berjuang untuk merdeka, kita memang perjuangannya bareng-bareng gitu. Jadi kemerdekaan kita itu adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, dan juga satu bahasa, seperti itu. Jadi pas kita merdeka ya kedaulatannya otomatis di tangan rakyat gitu, maka otomatis negaranya harus negara republik, seperti itu. Harus kesatuan, seperti itu. Karena memang yang merdeka itu kan kesatuan bangsa Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, dan juga satu bahasa gitu. Jadi ya harus kesatuan negaranya. Ya, itu tadi testimoni dari Ibu Melisa, salah satu alumni peserta Napaktilas Kebangsaan on the Spot dari Kota Yogyakarta. Terkait program Napaktilas Kebangsaan on the Spot, kami persilakan Bapak Ibu untuk menghubungi Sekretariat RKP di nomor 0877 316 26117 jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut atau melakukan pendaftaran. Kami informasikan juga kegiatan-kegiatan RKP bisa Bapak Ibu lihat dalam sosial media kami. Silakan follow atau subscribe di Facebook dan YouTube. Akunnya bernama Rumah Kebangsaan Pancasila. Di Instagram akun kami bernama info.rkp. Lalu ada juga TikTok dengan nama info_RKP. Untuk mengetahui visi misi RKP, silahkan Bapak Ibu mengunjungi web kami di webrkp.com. Baik Bapak Ibu hadirin, kami nantikan kembali partisipasi Bapak Ibu pada webinar kebangsaan minggu depan dengan tema yang berbeda. Akhir kata, saya Dini Arini sebagai pembawa acara mewakili tim webinar RKP mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kami mengakhiri acara hari ini, mohon Bapak Ibu untuk on cam.
karena kami akan melakukan sesi foto bersama. Oke, terima kasih Budin. Silakan teman-teman bisa on cam kameranya. Kita memasuki sesi terakhir nih, foto bersama-sama untuk didokumentasikan. Oke. Oke ya. Siap untuk slide pertama. Salam nasional merdeka. Merdeka. Iya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Merdeka. Slide kedua. Salam nasional merdeka. 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 Oke, siap. Slide ketiga. Salam nasional merdeka. Merdeka. Ya. Oke, terima kasih Budin. Saya kembalikan ke Budini. Ya, baik. Mari kita akhiri webinar kebangsaan RKP malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Henrikus. Terima kasih Pak, sama-sama Pak Irwan. Salam nasional merdeka. Kontak-kontak lagi Pak. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Semuanya.